Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Padin mau menjelaskan tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kita akan langsung masuk ke bagian pertama, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran atau posisi titik terhadap lingkaran. Nah, di sini Padin punya 3 gambar. Ini ada O, terus ada nih P, ini ada O, ini P-nya di lingkaran, ada O, ada P. Nah, kalau kita lihat dari ketiga gambar ini ya, yang gambar pertama itu titik P berada di luar lingkaran, titik P yang kedua berada di dalam lingkaran, titik P yang ketiga dia berada di dalam lingkaran ya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa menjelaskan secara langsung nih, oh ini P di luar, P-nya ini tidak pada, atau P-nya itu di dalam. Tapi kalau dalam analisa rumus itu bagaimana? Nah, di sini Padin akan kenalkan yaitu namanya kuasa lingkaran. Kuasa titik, power of point. Ini materi kuasa titik sebenarnya lebih dari yang Padin jelaskan di video ini, tapi Padin hanya menjelaskan tentang posisi titik aja. Jadi materi ini sebenarnya banyak, kuasa titik macam-macam, biasanya digunakan di soal-soal lomba. Nah, tapi yang di sini saya gunakan untuk menjelaskan posisi titik di luar lingkaran, pada atau di dalam lingkaran. Kuasa titik itu rumusnya adalah PO kuadrat kurangi R kuadrat. Jadi jaraknya P ke O dikurangi sama jari-jari. Ketika nilai kuasa titiknya dia lebih dari 0, berarti dia berada di luar lingkaran. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti dia pada lingkaran. Kalau K-nya kurang dari 0, berarti dia di dalam lingkaran. Kuasa titik ini bukan rumus baru, karena sebenarnya kamu sudah dapatin di video persamaan lingkaran. Nah, jadi dia itu sebenarnya dari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran kan ada 3 ya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga itu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini jaraknya P ke O atau PO itu sebenarnya adalah ini, X kuadrat plus Y kuadrat gini. Nah, yang ini juga PO kuadrat itu sebenarnya ini tuh. Nah, jadi untuk kuasa lingkaran, untuk 3 model persamaan lingkaran itu seperti ini nanti. Kuasa lingkaran itu yang pertama X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini kurangi R. Jadi R-nya di sini pindah ke sini. R yang di persamaan lingkaran tinggal dipindah dulu, min R kuadrat. Atau bentuk keduanya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, R-nya pindah, min R kuadrat. Nah, kalau yang ketiga ini nggak pakai pindah, karena sebenarnya ini R-nya sudah pindah duluan ke sini. Kalau kamu lihat video pertama, kamu akan paham deh kenapa. Nah, yang ketiga ini X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Nah, kita punya rumus untuk kuasa titik, untuk menunjukkan letak titik terhadap lingkaran. Kita akan langsung masuk soal biar lebih paham. Nah, tentukan kuasa titik T 1,2 terhadap lingkaran-lingkaran. Nah, kita hanya perlu
menentukan kuasanya nih. Kita lihat yang A dia kan persamaan 3. Berarti kuasa lingkarannya ya sudah langsung itu bentuknya tuh. 2x min 4y plus 6. Kita akan masukkan titik 1,2 di situ. Ya, nanti kuasanya akan jadi 1 plus 4 plus 4 plus 2 min 8 plus 6. Nah, berarti berapa nih? 5. Nah, di sini kuasanya udah ketemu 5. Misal ada pertanyaan lanjutan, berarti titik 1,2 terhadap lingkaran yang ini bagaimana? Nah, karena dia lebih dari 0, berarti titiknya berada di luar lingkarannya ini gitu. Yang B itu lingkarannya masih persamaan 2 ya. Berarti kuasanya itu x min 2 kuadrat plus y plus 1 kuadrat. 4-nya kita pindah dulu, min 4 kayak gini. Tuh, jari-jarinya jadikan satu ruas dulu. Terus kita masukkan 1,2. Kuasanya akan jadi 1 min 2 kuadrat plus 2 plus 1 kuadrat min 4. Jadinya 1 plus 9 min 4. 6. Nah, kuasanya 6. Misal ada pertanyaan lanjutan, berarti letaknya 1,2 terhadap lingkaran yang B bagaimana? Oh, berarti dia berada di luar lingkaran karena positif. Lanjut. Nah, ini nomor 1 nih. Tentukan kedudukan atau posisi titik 5,2 terhadap lingkaran itu. Nah, berarti kita akan cari kuasanya dulu. Kuasa lingkarannya itu kan x kuadrat plus y kuadrat min r kuadrat. Nah, 25 ini kan r kuadrat ya. Kita pindah ke ruas kiri, langsung min 25 kayak gini. Kita akan masukkan 5,2. Jadinya kuasanya menjadi 4. Karena 4 lebih dari 0, artinya apa? Artinya 5,2 berada di luar lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Yang nomor 2, kuasa lingkarannya itu x kuadrat plus y kuadrat min 289 ya. Min 289. Terus kita disuruh mencari nilai P. Nilai P 8, P itu terletak di mana? Terletak tepat pada lingkaran. Karena dia terletak tepat pada lingkaran, artinya apa? Artinya nilai kuasanya harus 0. Kan dia terletak pada lingkaran. Berarti ini sama dengan 0. Nah, nanti jadinya berapa nih? 225 sama dengan 0. Berarti kalau kita jabarin kan P plus 15, P min 15 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 15 atau P sama dengan 15. Nah, dari sini ketemu nih P-nya nih. Berarti titiknya apa nih? 8, min 15 sama 8,15. Nah, ada pertanyaan mungkin, Pak, ini kok P-nya kok ada 2 jawabannya? Berarti jawabannya mana? Min 15 atau 15? Nah, di sini karena dia lingkaran, berarti jawabannya memang ada 2, nak, ya. Jadi misal kita punya gambar lingkaran nih. Kita disuruh mencari titik 8, P. Nah, kalau kamu lihat di lingkaran, yang X-nya 8 itu ada 2 posisi. Di sini sama di sini. Ya, jadi nggak usah bingung kalau jawabannya memang ada 2. Karena dia berbentuk lingkaran. Nah, tuh. Lanjut. Saya ulangi deh. Ini ya, karena dia tepat tuh ada lingkaran, berarti nilai kuasanya sama dengan 0. Lanjut. Tentukan kedudukan titik 3,5 pada lingkaran dengan persamaan itu. Sama nih, kita tentukan kuasanya dulu. Kuasanya itu kan x min 3 kuadrat plus y min 2 kuadrat kurangi r kuadrat. Jadi nambahnya pindah dulu ke sini, jadi min 16. Terus kita masukin 3,5. 3,5 masukin. Berarti 3 min 3 kuadrat
plus 5 min 2 kuadrat min 16. Jadinya 0 plus 9 min 16 min 7. Karena kuasanya dia negatif atau kurang dari 0, berarti dia di dalam lingkaran. 3,5 berada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Lingkaran apa? Lingkaran x min 3 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 16. Ada lagi nggak? Masih ada. Di sini kita diminta menentukan nilai m agar titik 2,m terletak di luar lingkaran. Nah, di sini kuasa lingkarannya karena dia persamaan 3, jadinya langsung ya, cuma begini kuasa lingkarannya. Terus kita akan masukkan 2,m. Kuasanya akan menjadi 4 tambah 25 tambah 4 min 30 min 15. Karena dia mintanya terletak di luar lingkaran, berarti kuasanya harus lebih dari 0. Nah, ini ketemunya berapa nih? Berapa nih? Sorry kok 2,5 sih? Ya ampun. Ini kan 2,m ya. Sorry, 2,m. Jadinya K-nya ketemu 4 plus m kuadrat plus 4 min 6m min 15. Karena mintanya di luar lingkaran berarti lebih dari 0. Berarti ini ketemunya m kuadrat min 6m min 7 lebih dari 0. Kalau kita faktorkan, ini jadinya m plus 1 m min 7. M-nya nggak sama dengan min 1 karena dia nggak ada sama dengannya, atau M nggak sama dengan 7. Karena pertidaksamaan kita harus bikin garis bilangannya nih. Min 1, 7. Kita bisa coba angka 0. Angka 0 masuk. 0, 0. Min 7 lebih dari 0. Salah. Karena salah berarti ini benar, ini benar. Nah, sehingga jawabannya M-nya itu kurang dari min 1 atau M-nya lebih dari 7. Ketemu nih M-nya. Lanjut ya. Ini udah bagian kedua, yaitu garis terhadap lingkaran. Jadi garis terhadap lingkaran itu ada 3, yaitu yang pertama dia memotong lingkaran, atau juga dia memotong pada 2 titik ya. Yang berikutnya menyinggung lingkaran atau tangent to circle, menyinggung lingkaran. Kalau bahasa Inggrisnya tangan ya, tangan ke lingkaran, tangent to circle. Yang berikutnya ini di luar lingkaran, Nah, kita coba analisa dulu. Lingkaran itu persamaannya kan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Sedangkan yang persamaan garis itu kan y sama dengan mx plus c. Dia persamaan linier. Nah, di sini karena kita mau mencari hubungan antara garis dan lingkaran, di sini kalau kita lihat garisnya dia pernah 1 titik pada lingkaran ya. Atau kita bisa coba masukkan ini, kita substitusikan garisnya kepada lingkaran karena kita mau nyari hubungannya ya. Ini kan dia pernah sama, berarti bisa dimasukkan ke sini. Pak, yang nggak sama ini gimana ya? Nanti dilihat. Ini pas kita masukkan ke sini ya, y-nya langsung kita ganti karena dia pernah sama, x kuadrat plus y kuadrat. Y-nya kita ganti mx plus c kuadrat plus ax plus b mx plus c sama dengan 0. Nah, ternyata pas kita sudah substitusi dia masih persamaan kuadrat. Kalau dia masih persamaan kuadrat berarti dia akan punya akar-akar ya. Nah, akar-akar inilah yang menunjukkan dia memotong, menyinggung atau di luar. Kita akan pakai namanya diskriminan. Nah, pasti sudah pernah belajar nih diskriminan. B kuadrat min 4 AC. Pas diskriminannya dia lebih dari 0, nah, berarti
garisnya memotong pada lingkaran, dia punya 2 akar ya. Tapi pas dia diskriminannya sama dengan 0, dia hanya punya 1 akar, atau dia memotong lingkaran di 1 titik, atau dia menyinggung lingkaran. Tapi kalau D-nya kurang dari 0 diskriminannya, berarti dia tidak punya akar, atau akar-akarnya imajiner, atau dia tidak memotong lingkaran. Nah, disinilah hubungannya. Kita bisa menarik hubungan ketika Y-nya dimasukkan ke sini. Dia punya akar atau enggak, atau dia memotong atau enggak di situ. Jadi kita lihat di diskriminannya. Kita langsung lihat contoh soal biar paham. Tentukan posisi garis terhadap lingkaran. Nah, di sini kita bisa masukkan garisnya ke lingkaran untuk mencari hubungannya gimana. Di sini karena Y-nya sudah sendirian, berarti kita bisa langsung gantiin Y-nya yang di sini ya. Itu Y-nya langsung kita ganti 3x-1 kuadrat plus 2x plus 2 kali 3x-1 min 4 sama dengan 0. Ini plus 9x min 6x plus 1 plus 2x plus 6x min 2 min 4 sama dengan 0. Ngitungnya harus teliti nih ya. Oh, ini saya agak teliti, ini harusnya 9x kuadrat. Ini jadinya 10x kuadrat. Oh, ini habis sama ini ya. Plus 2x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita nggak perlu memfaktorkan untuk mencari hubungannya garis dan lingkaran. Kita cukup cari diskriminan. Diskriminan itu rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya kan 2 kuadrat 4 min 4 kali A-nya 10 kali 10 kali C min 5. Ini jadinya 4 plus 204. Ternyata diskriminannya lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti dia memotong ya. Jadi garisnya memotong. Jadi Y sama dengan 3x-1 memotong lingkaran. Memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 2y min 4 sama dengan 0. Ini kalau mau yang lebih lengkap bisa ditambahin memotong lingkaran pada 2 titik gitu. Ya, karena kadang kalau memotong lingkaran itu jadi bahasa ambigu. Mungkin dia memotong di 1 titik, mungkin di 2 titik. Tapi kalau pahamnya Pak Duin sih kalau memotong itu ya 2 titik gitu ya. Memotong lingkaran ini gitu. Nomor berikutnya, tentukan nilai A ini dan garis C agar dia bersinggungan, yang B agar berpotongan di 2 titik. Karena bersinggungan atau berpotongan berarti kita tinggal lihat nilai diskriminannya ya, diskriminannya. Di sini kalau bersinggungan berarti kan nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Kalau berpotongan berarti nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0. Nah, kita coba analisa dulu. Di sini persamaan lingkarannya kan ini, dan Y garisnya Y sama dengan 0. Berarti kalau mau cari diskriminannya kita masukin Y-nya langsung. Ya, Y-nya kita ganti 0 sehingga persamaan barunya kita punya x kuadrat plus 0 min AX min 0 plus 4 sama dengan 0. X kuadrat min AX plus 4 sama dengan 0. Berarti diskriminannya apa nih? Diskriminannya kan B kuadrat. B-nya kan min A. Berarti A kuadrat min 4 kali AC 1 kali C, C-nya 4. Jadinya A kuadrat min 16. Untuk pertanyaan A, dia bersinggungan. Berarti nilai D-nya harus sama dengan 0. A kuadrat min 16 sama dengan 0. A plus 4. A min 4 sama dengan 0. A sama dengan min 4 atau A-nya sama dengan 4. Nah, berarti nilai A-nya dia harus min 4 atau 4 agar dia bisa bersinggungan. Nah, jawaban A udah ketemu. Sekarang yang B. Dia mintanya berpotongan, berarti nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0. A kuadrat min 16 lebih dari 0. A plus 4. A min 4 lebih dari 0, A-nya sama dengan min 4 atau A-nya sama dengan 4. Nah, di sini karena nggak ada sama dengan, berarti lingkarannya dilubangin.
min 4, 4. Kita coba masih 0, 0 masukin 0, min 16. Min 16 lebih dari 0, salah ya. Jadi ini benar, ini benar. Sehingga agar dia berpotongan, nilai A-nya harus lebih kecil dari min 4 atau A-nya lebih besar dari 4. Soal terakhir. Tentukan batasan A. Kalau yang tadi ini A-nya yang dicari di lingkaran. Sekarang A-nya ada di garis. Sama langkahnya ini ya. Kita tinggal cari diskriminannya. Jadi ini kita masukin ke sini ke persamaan lingkarannya. Jadi persamaan yang barunya nanti x kuadrat plus ax plus 2 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat plus a kuadrat x kuadrat plus 4ax plus 4 min 1 sama dengan 0. Ini bisa digabungin ya yang ini ya. Jadinya 1 plus a kuadrat x kuadrat plus 4ax plus 3 sama dengan 0. Nah, kita cari diskriminannya. Diskriminannya itu kan b kuadrat. 4a kuadrat berarti 16a kuadrat min 4 kali ac. A nya kan ini 1 plus a kuadrat, c nya 3 kali 3 berarti 16a kuadrat min 4 kali 1 kali 3 min 12 min 4 kali a kuadrat kali 3 berarti min 12a kuadrat. Jadinya 4a kuadrat min 12. Nah, diskriminannya udah ketemu. Nah, di pertanyaan dia mintanya apa aja? Mintanya bersinggungan. Oh, karena dia mintanya bersinggungan berarti nilai D-nya harus sama dengan 0. 4a kuadrat min 12 sama dengan 0. Berarti berapa nih? 4a kuadrat sama dengan 12. Atau gini, kita bagi 4 dulu. Kita bagi 4, kalau dibagi 4 kan jadinya a kuadrat, gua bisa nyoret, a kuadrat min 3 sama dengan 0. A plus akar 3, a min akar 3 sama dengan 0. A nya ketemu A nya ketemu min akar 3 atau A nya sama dengan akar 3. Nah, ini udah ketemu. Jadi nilai A nya harus min akar 3 atau nilainya A akar 3 untuk bisa garisnya bersinggungan. Sama kayak tadi nih, sama ya. Yang berpotongan saya lewatin ya, sama kayak sebelumnya. Yang tidak berpotongan kan yang belum. Kita lihat yang tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan berarti nilai D-nya harus kurang dari 0. D-nya kurang dari 0. 4a kuadrat min 12 kurang dari 0. Dibagi 3 jadinya dibagi 4 jadinya a kuadrat min 3 kurang dari 0. A plus akar 3 atau a min akar 3 kurang dari 0. A nya ketemu min akar 3 atau A nya sama dengan akar 3. Nah, kita bikin garis bilangan. Ini enggak sama dengan ya, karena enggak ada sama dengannya. Min akar 3 sama akar 3. Kita coba 0, 0 masuk 0. Min 3 kurang dari 0, benar. Nah, benar berarti ini salah, ini salah. Artinya kalau dia mau enggak berpotongan berarti nilai A nya harus lebih besar dari min akar 3 atau dia kurang dari akar 3. Nih, gitu. Kira-kira kayak begini nih, menentukan posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Semoga ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.